Orang Jawa sudah sampai pada tingkat urip ki mampir ngombe. Sekarang ditafsirkan ganda, kalau mampir ngombe itu artinya minum bir. Kalau ngeteh sama ngopi itu namanya mampir megang. Jadi kalau bir sekarang kan tidak mampir ngombe. Maksudnya ngebir. Itu tafsir ada saya nakal-nakal. Ya. Hidup mampir ngombe itu kan selevel sama, itu kan sudah selevel kesadarannya sama innamal hayatud dunya illa laibun wa lahun, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini cuma senda gurau, hidup ini cuma perhiasan sesaat, kan begitu. Jadi budaya manusia bisa mencapai tingkat itu, tapi tidak mampu budaya dan peradaban manusia mencapai ke tingkat asmaul husna, tidak bisa. Tidak bisa mencapai kata Jibril, tidak bisa. Kalau kata Jibril harus Allah yang ngasih tahu. Jadi Allah memberi informasi mengenai dirinya sendiri dan aparat-aparatnya. Kita tidak bisa menyelidiki. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat, berapa ras, tugasnya apa saja. Yang dibilang ke kita kan cuma beberapa saja. Tapi ada 99% dari jumlah malaikat yang kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Dan Allah sangat banyak menyisakan ketidaktahuan kita. Jadi informasi Allah itu pintu-pintu saja, kita sendiri yang harus masuk. Jadi nggak mungkin riset seorang calon dokter bisa mencapai kesimpulan tentang 99 nama Allah, kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada riset dokter mencapai pengetahuan bahwa Allah itu menciptakan manusia karena cintanya kepada Muhammad, kan tidak mungkin. Laula ya Muhammad lan akhluqa hadzal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepadamu wahai Nur Muhammad, wahai cahaya yang terpuji, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, kalau kebudayaan kan tidak mungkin mencapai itu. Artinya setinggi-tinggi kebudayaan Timur, kebudayaan Jawa, Sunda dan sebagainya, tetap di level tertentu dia membutuhkan informasi dari Allah. Itulah fungsi dari kitab suci. Maka saya memperhatikan nabi-nabi tidak diturunkan pada bangsa yang mampu mencapai tingkat peradaban seperti di sini. Gitu loh Mas. Jadi orang Indonesia ini tidak dikasih nabi sudah bisa kok hidup baik. Itu bayangkan itu yang dikasih nabi, sudah dikasih nabi masih kayak gitu. Gitu loh Mas. Meskipun kita jangan lantas menjadikan Jawa sebagai agama. Kan kalau orang orientalis mengatakan ada religion of Jawa. Lu itu bukan religion, religiosity of Jawa. Kalau religion itu formal, berasal dari Allah. Percaya atau tidak percaya itu aja masalahnya. Tapi kalau yang disebut kejawen itu religiositas, dia bukan religi. Nah, jadi kalau ada album religi itu dosa besar. Kalau ada kata istilah album religi tidak boleh, album religius oke. Tapi kalau album religi itu top down. Kalau religiositas itu bottom up. Sholawat itu dari bawah ke atas, tahlil dari bawah ke atas. Tapi kalau Quran, sholat, rukun Islam, rukun iman dari atas ke bawah. Nah, di luar Islam tidak dipahami itu. Itu loh teman-teman sekalian. Orang Islam sendiri mulai tidak memahami. Kok ada album religi? Gusti Allah, ya aku karena biara musiknya studio. Sopo aji lah begini, ngono aku. Iku lah senengannya berapa di India itu amun. Sudah meninggal. Itu teman sekalian. Jadi Tuhanmu sama atau tidak dengan Tuhan saya? Ya kok ayo tidur di bareng. Ya apa rupanya Gusti Allah ya apa? Tuhan itu tidak bisa Anda potret dengan beda atau sama. Sebab beda atau sama itu idiomatik materialnya manusia. Dia di luar Jumeneh Gusti Allah. Saya aja menempuh hidup di mana takut dan berani itu tidak ada. Optimis, pesimis itu tidak ada saya tidak menempuh cara hidup yang ada takutnya, ada beraninya. Oh, jangan kendel, jadi sopo kendel.
Ucap nuruti jari sapa wedi. Saya melakukan itu bukan karena saya berani, saya tidak melakukan bukan karena saya takut. Tidak ada hubungannya sama takut sama berani. Yang melakukan masuk, wih, matahari penuh keberanian, bersinar dia di pagi hari. Ya gak kental ya matahari yang menuiku. Matahari yang beliau, gak ada. Nah hiduplah seperti alam, bukan karena berani engkau berkokok pagi-pagi. Kan begitu. Gak ada hubungannya, itu kan kecengengan mental saja. Orang bilang berani, orang bilang takut. Ya waktu kecil masih takut lewat kuburan. Makanya saya alhamdulillah sejak kecil senang banget masuk kuburan. Dari kecil saya sering tidur siang, kalau udah angon merdos saya tidur di kuburan, tidur di maisan itu, di bayi maisan, tidur di situ. Di situ kan bebas, jadi orang tua saya juga tidak nyari karena rasa-rasa menunggu kuburan kan. Maka saya memilih tempat-tempat yang tidak terkejar. Waktu di pesantren Gontor itu jam 10 malam tit, semua harus di dalam kamar, keluar kamar tidak boleh. Tapi saya keluar. Kenapa? Saya mau kencing. Nah, masa kencing tidak boleh? Boleh kencing. Nanti ada pulis itu polisi. Terus nanti saya melewati polisi, gimana saya mau kencing? Oh ya silakan. Tapi setelah kencing saya terus ke sana. Dia tidak ngejar, dia tidak berani ke sana. Oh di sana ada hantu macam-macam, ono kaki 3, ono sikil 3, kaki 3. Kalau ada hantu gitu kan, bayangin tuh udah takut. Jadi mereka tidak ngejar saya. Saya masuk ke sungai, saya masuk ke barongan-barongan. Terus nanti ada tangan beredar-edar bawa surat. Kasih itu hantunya sih kasih. Dan sudah polisi menjaga. Tapi kalau sampai di sana mereka tidak berani. Begitu juga di Indonesia. Negara ini beraninya di situ. Kalau Anda masuk ke wilayah yang sana, negara tidak berani. Jadi maknya itu memperluas hidup Anda, di mana negara tidak bisa menjangkau, maka negara akan minta perlindunganmu pada suatu hari. Gitu loh. Nah, jadi Tuhannya sama atau tidak. Terus pertanyaan kedua, bukan yang ada yang itu, yang masnya tadi, yang biologi tadi. Gimana cara kita memperlakukan Tuhan saya tak? Kenapa kok Tuhan melakukan itu? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Apa kita harus mengabdi dan seterusnya? Itu maksudnya itu. Ya mas, bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana? Lebih efektif, lebih produktif kalau ada berjuang terus. Tidak selalu terus. Perkara berhasil tidak berhasil, ya sudah pasti dong. Anda pasti akan lebih berhasil karena daya juangnya Anda lebih tinggi. Di samping harus pakai ilmu yang lebih tepat dan seterusnya. Itu mas ya. Jadi hubungannya sama takdir. Maksud Anda takdir itu apa? Oh enggak, kerja keras mas, kerja keras. Meskipun ada contoh dari istri saya tadi itu, tapi itu tidak lantas kita bisa menentukan, saya tenang-tenang aja tapi kalau mau. Tidak, kalau saya tetap kerja keras. Kiai Kanjeng itu kalau pentas, sangat ketat mas. Perkara penonton pasti senang itu sudah pasti, tidak ada masalah, tidak pernah gagal. Tapi gagal suksesnya Kiai Kanjeng tidak pada hasilnya ke penonton, tapi tingkat permainannya seberapa sungguh-sungguh, seberapa konsentrasi, seberapa ikhlas. Jadi reviewnya setelah pentas itu bukan hasilnya, kalau hasilnya pasti bagus lah, paling tidak 7+ pasti lah. Tapi di belakang panggung nanti ternyata 3 main, 4 main gitu mas. Jadi parameter kita bukan hasilnya, parameter kita adalah daya juang kita seberapa. Kalau menurut saya biasakan seperti itu, nanti Anda akan menikmati betul. Akan nikmat betul bagaimana rasanya berjuang itu. Jadi tanpa hasil pun perjuangan sudah sangat nikmat ya mas. Gitu loh mas. Nah kalau Anda berpedoman pada hasil, nanti gini loh, nanti lama-lama. Misalnya Anda sebulan gajinya 1 juta umpamanya ya, terus kerjanya 26 hari. Terus direkturnya bilang, namanya sama mas, Gung, kamu mulai bulan depan kamu udah usah repot-repot karena perusahaan kita sudah maju, kamu kerjanya 10 hari aja tapi gajimu tetap 1 juta, mau? Bulan depannya lagi, ternyata perusahaan kita loh, maju besar, kamu
Kerjanya 2 hari cukup deh dalam sebulan, tapi gajimu tetap 1 juta mau. Mau kan? Nah kalau kamu turutin mau, kamu orientasinya 1 juta. Setelah itu, kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja, tetap kita transfer 1 juta mau kan? Kalau Anda mau lakukan itu, Anda akan hancur sebentar lagi. Kan orang Indonesia ini, Anda ini kan lama-lama seperti itu. Kalau perlu nggak kerja, dapat duit kan? Itu dalam ukuran panjang nanti Anda akan hancur. Coba anda ingat-ingat itu, karena Anda analisis, Anda lihat-lihat kiri kanan nanti. Kalau ukuran Anda itu hasilnya. Saya dari dulu, alhamdulillah saya itu yang penting saya menjalani tugas. Ternyata tidak berhasil, aku tidak masalah. Jadi saya sudah repot-repot naik bis kota dari Jogja, turun di terminal Malang, mandi, sarapan, terus naik kol ke Batu. Di Batu jam 8 acara, setengah 8 saya di situ, saya sembunyi di warung untuk melihat sudah ada panitia belum. Ternyata sampai jam 8 masjid belum dibuka. Setengah 9 tidak ada orang, jam 9 tidak ada orang. Ternyata acaranya batal, dia kasih tahu saya. Jadi masjid tutupan, tidak ada orang sama sekali. Jadi aku di warung menilai, apa ini acara? Apa ini? Tapi apakah saya marah? Enggak, alhamdulillahirobbilalamin. Saya sudah mengerjakan tugas saya sampai ke lokasi. Saya sudah siap untuk melakukan apapun, dan saya tidak perlu melakukan itu dengan saya sudah mendapat pahala maksimal sebagaimana seharusnya, tanpa saya harus ceramah. Wah, enak pas aku metu ngerokok, senang saya gitu loh. Karena saya tidak butuh yang lain, saya cuma harus mengerjakan yang harus saya kerjakan, titik. Bahwa nanti terjadi atau tidak, saya monggo-monggo aja gitu loh. Jadi saya kecurian, saya kecolongan, saya dicurangi orang itu tidak ada masalah. Wong itu tidak merugikan saya. Saya difitnah orang itu, yang rugi kan yang memfitnah gitu loh mas. Dan saya selalu mengatakan orang yang memfitnah saya tidak ada salah sama saya. Dia salahnya sama Tuhan kalau itu salah. Sama saya dia tidak salah. Kalau tidak salah gimana Cak? Dan tidak pernah kita bikin perjanjian untuk supaya dia tidak memfitnah saya. Jadi tidak melanggar perjanjian apa-apa. Jadi tidak apa-apa, fitnah aja. Kalau tidak pernah janji untuk tidak memfitnah. Bahwa kamu urusan sama Tuhan, tanggung sendiri. Bukan urusan saya. Makanya kayak di Mandar itu, di daerah-daerah Mandar itu orang jual bensin, jual warung itu tidak ada orangnya. Kita ambil apa, kita taruh uangnya di situ. Kita ambil bensinnya 2 botol, kita taruh uangnya di situ. Gitu loh mas. Kalau ada orang curang, itu urusannya sama Tuhan. Gitu. Tapi di Jakarta jangan gitu kamu mas. Kok dia bilang dino terus loro gendeng kan gitu. Oh itu tak ngapain mas. Jadi sebenarnya jangan sebut takdir mas. Takdir itu bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya tidak jelas. Mending Anda, kalau pakai idiom saya, sunnah dan kudro. Kalau sunnah itu apa yang secara logis memang harus terjadi gitu mas. Jadi kalau kertas ketemu api, kertasnya terbakar, itu namanya sunnah gitu. Kalau Anda menanam, salah satu sunnahnya adalah mengetam kan itu. Tapi juga ada sunnah yang lain yang belum tentu mengetam. Nah kudro adalah, jadi sunnah itu hukum alam gampang. Tapi itu pun yang spekulatif mas, tidak pasti juga ya. Nah kudro adalah hak prerogatif Allah untuk merubah sesuatu pada diri Anda. Anda mestinya tidak panen, bisa panen. Mestinya panen, bisa tidak panen, terserah Anda. Kalau Anda dekat sama Allah, mestinya Anda ketangkep polisi, polisinya pas gak lihat Anda gitu loh. Saya pernah masuk gabungan itu, polisi sak jalan itu, dan siapa aja lewat tidak ada selang. Itu saya bisa lolos. Bukan apa-apa, karena ilmu malik. Pokoknya ada 1 detik dia lepas sepatu saya terus dan acting seolah-olah sudah diperiksa. Dan pokoknya ada momen-momen tertentu seperti itu. Nah kudro itu adalah semacam kolusi Anda sama Allah. Karena Anda dekat sama dia, karena Anda sayang sama dia, karena Anda setia sama dia, maka Allah bisa memberi kemurahan-kemurahan yang tidak sunnatiyah. Ini mas ya. Seperti yang tadi itu yang saya ceritakan, sebenarnya dia usahanya nggak keras-keras amat, tapi berhasil. Rupanya terletak pada kualitas cintanya dia, kesungguhan dia dalam. Karena ada orang mas, cuma kalau cukup dalam 10 juta 3 tahun dia udah punya miliaran.
Ada yang dikasih modal 100 juta 3 tahun punya utang 500 juta ya ada. Jadi tinggal apa namanya, parameter-parameter di dalam perdagangan dan muatan-muatan niatnya. Kalau saya sih memang untuk Indonesia segala macam ini saya sangat mengharapkan kudrohnya Allah. Karena kalau pakai sunnah mas, ini kan akan hancur mas. Nah kudroh Allah itu misalnya begini, aku tidak akan memberi azab kepada siapapun yang engkau ada bersamanya, kata Allah. Engkau itu maksudnya Muhammad. Pokoknya kalau ada Muhammad di sini, Allah nggak ngadab. Nah caranya menghadirkan Muhammad kan misalnya memanggil namanya, bersolawat, maka Muhammad ada di situ. Maka kalau ada Muhammad di situ, Allah tidak mengadab Anda. Itu kan kudroh mas. Kalau sunnahnya ya kalau salah ya dihukum kan gitu. Tapi kalau Anda menghadirkan Muhammad, Anda bisa tidak dihukum. Karena ada keseimbangan antara cinta dengan kesalahan. Memang begitu. Makanya ada sholawat. Sholawat itu gunanya untuk syafaat. Syafaat itu adalah hak prerogatif Allah tadi untuk membuat kudroh kepada Anda. Itu mas. Jadi kesimpulannya menurut saya tetap kerja keras mas. Tapi setiap kerja keras Anda harus produktif horizontal, harus produktif vertikal. Jadi jangan produktif dunia tanpa produktif akhirat. Makanya di Genduri Cinta ini pun kita mengasyiki dunia, kita mencerdasi dunia, tapi juga tetap dengan dialektika vertikal. Itu yang masih yang terakhir, dengan bisa mas. Aku sudah. Ada satu lagi. Oh masih lagi mas. Oke maju kali ini. Yang sudah saya jawab semua. Ada satu lagi yang belum saya jawab. Oh mutakabir tadi ya. Ini bisa bikin teman-teman keliru kalau tidak dijelaskan. Apa sudah saya jelaskan dulu ya? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya malam ini hanya ingin curhat saja ya. Jadi saya hidup di satu lingkaran atau satu komplek yang menurut saya sangat kuritan. Hal-hal yang mungkin semua juga tahu bahwa hal seperti tahlil dan yang lain-lain sudah dianggap tidak sesuai dengan syariat. Kemarin saya mengikuti satu kajian. Mereka membahas tentang tahlil yang pernah kita praktekkan di sini. Cakmun yang bikin kanunnya La ilaha illallah. Kemudian hu gitu, kata tahu itu. Menurut dia suatu zikir itu tidak dianggap benar ketika tidak melafadzkan suatu lafaz yang lengkap. Jadi hu ini tidak berjumlah, maka itu tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah. Nah mungkin Canun bisa membantu saya untuk ya kasihan orang bisu mas, ya nggak bisa dikit. Nggak bisu terus gue gak bisa mas. Yes, nggak masuk itu nggak diterima. Yang masuk Tuhan kulit kayak gitu mas. Kan juga bukan hunya dong yang kita tangkap. Yang kita lantunkan ke Allah bukan hunya, tapi apa maksud hatinya kan gitu kan. Kalau mulut kan tidak diukur-ukur amat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum termasuk ila lisanikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi tidak usah berbantah sama mereka, bilang iya gitu. Nanti saya akan mengungkapkan. Tidak usah rame-rame. Tapi Anda sendiri di dalam diri Anda harus punya keyakinan dan pemahaman yang luas bahwa luang zikir itu tidak pakai kata ya wis ya boleh, tidak ada masalah. Kalau di Sulawesi itu ada waliullah itu muridnya Syekhuna Khalil juga di mana-mana. Jadi muridnya Syekhuna Khalil itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Imam Zahid, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Muhammad Thohir, Imam Latiu, ada macam-macam. Nah, orang Mandar itu kalau berlayar, kalau sudah bahaya angin badainya itu kan dia bingung mau nyebut Allah, gitu kan tidak lucu. Merasa dia kurang yakin bahwa dia cukup dekat dengan Allah, terus mau Muhammad gitu ya nggak enak juga, dia tidak merasa yakin bahwa dia dekat Muhammad. Tapi kalau menyebut namanya Imam Lapio kan dia cukup dekat dan dia menghormat sama Imam Lapio, jadi dia mendapat wilayah keyakinannya. Jadi kalau ada badai dia Imam Lapio, itu badainya nyingkir mas.
Apakah kata Imam Labio lebih sakti dari kata Allah? Dengan pertanyaannya. Itu contoh satu. Contoh dua, ada sebuah sumur yang anak-anak suka bermain di zaman ini di suatu tempat. Anak-anak itu selalu menyebut Al-Habsyi, Al-Habsyi, bleng, terus mereka loncat lagi naik. Jadi airnya itu memantulkan badan mereka naik lagi. Al-Habsyi, bleng, naik lagi. Al-Habsyi, bleng gitu. Ada seorang sufi ulama datang, oh Al-Habsyi, Al-Habsyi, wiritan jago. Ya Allah, Allah, atau paling tidak Muhammad, Muhammad, Allah, 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 Allah. Terus coba gini, Allah, harus terjun, Allah, belum gak balik. Nah, jangan dibandingkan kata Allah dengan Al-Habsyi. Anda kan kenal komputer, Anda kan kenal hard disk, Anda kan kenal memori, Anda kenal inisial, Anda kenal apa sih mas? Partisi, ya mas ya? Partisi. Itu partisi itu kan sangat dasar. Kalau partisinya ya sebelum Anda bikin memformatkan partisinya diperjelas. Kalau DOS ya apakah FAT apa kan, kalau Mac bagaimana kan ada. Nah itu kan soal partisi itu mas. Jadi yang memang oleh masyarakat itu Allah itu memuatkan dirinya di dalam kesadaran budaya yang diwakili oleh kata Imam Labio. Begitu dia sebut melihat imam, itu dia langsung sama Allah dekat. Ngerti nggak? Kalau disebut Allah itu dia minder. Allah kan maha tinggi. Ini kayak orang yang saya ceritakan, orang Suriname di Belanda yang saya tanya, kowe si muslim? Ora. Islam ke apa ini? Itu jawabnya. Saya tanya, ini orang baik atau buruk mas? Dia bilang Islam itu baik, saya elek, maka saya tidak Islam. Islam itu saya junjung tinggi, jangan sampai saya masuk Islam karena saya kotor, saya jelek. Nanti itu. Daripada para pengotor ini mengaku-ngaku Islam. Kan sekarang yang banyak adalah Muslim-Muslim, Islam-Islam yang sangat kotor. Si abang ini bilang, oh Islam dhuwur, Islam apa? Aku kotor, aku ngombe, aku judi. Islam aku aja tidak Islam, Islam dhuwur. Ini kan kesadaran yang lebih jujur gitu mas. Nah jadi Al-Habsyi juga begitu mas, di dalam kesadaran orang di situ, orang yang paling santun ke mereka, orang yang paling sayang ke mereka, yang mengajari dekat kepada Allah namanya Al-Habsyi. Jadi kata Al-Habsyi itu bermuatan, dia terus punya muatan, frekuensi. Imam Labio juga begitu. Jadi bukan terus Imam Labio Anda bandingkan dengan Allah. Nanti ya mas ya. Nah kalau saya kembalikan kepada itu tadi, hu tadi, emang kata-katanya yang diterima oleh Allah. Kata-katanya apa muatannya? Muatan. Anda pikir kalau Anda haji terus tawaf terus mencium Hajar Aswad yang Anda cium batu gitu? Kan bukan batunya yang Anda cium. Masa ngombe Pak? Masa apa? Anda pikir itu Baitullah gitu? Ka'bah itu Baitullah. Terus kalau itu Baitullah yang di sini bukan Baitullah gitu? Kan nggak gitu mas, cara berpikirnya. Apa terus masjid ini bukan Baitullah, apa lapangan itu bukan Baitullah? Mana yang bukan Baitullah? Itu kan administrasi mas, idiomatik, partisi tadi itu. Kalau kita menghormati bendera merah putih, hormat bendera gerak. Apa yang Anda hormati benderanya? Sehingga sekarang ada sekolah di mana itu yang Karanganyar yang tidak mau menghormati bendera, dia salah, dia pikir kita menghormati bendera. Lah apa bendera gue duduk nomor itu dilempit naruh di Sleman di kini gak masalah. Bukan benderanya yang kita hormati, tapi komitmen bernegara kita, komitmen berbangsa kita kan begitu. Kamu pergi keluar kota, tugas seminggu, kamu bawa celana dalam istrimu. Kalau malam di hotel capek kamu cium-cium. Apa yang kamu cium kainnya mas? Yang belum dicuci setelah dipakai oleh istri, yang pasti baunya sangat tidak enak, tapi begitu wangi bagimu kan gitu.
Nah yang wangi ini kan cintamu dan cintanya kan begitu, bukan kakaknya. Karena kakaknya nang omahku tak tukokno. Jadi kalau wiritan tergantung apa enggak bisa. Ya, tapi enggak apa-apa Mas Uri, pendapat dia boleh, dia begitu. Dia orangnya perfect gitu. Dia kalau mengajak istrinya tidur juga dengan bahasa yang tuntas ya. Di malam hari ini aku ingin melakukan persetubuhan dengan untuk malam hari ini Kama Sutra pasal 56. Dia mungkin begitu Mas, dia saking tertibnya orang. Nah kalau Anda memang bisa buka di kalau gitu, utawa gak pakai bahasa tuh. Cinta yang tinggi gak pakai bahasa. Nek liwat tok bojone sret tuh. Gitu kan. Nek caranya budi kan sedekah. Masa di sedekah mboten. Ayo nggih. Nah, monggo Mas ya, tapi menurut saya Anda hindari konflik. Tidak usah diutuk-utuk, sudah kalau dia keyakinan sendiri. Anda dibilang syirik, ya iya saya muslim, saya akan coba perbaiki. Kalau Anda capek disirik-sirikan atau dikafirkan terus, ya rumah saya sudah lama kafir, dan saya ini kafir. Kafir capnya ini kurang, Mas. Kafir murul Mas, kecuali menanggal bahwa kafir lagu angin. Nah di dalam hati Anda kafir itu maknanya adalah petani. Angel mana lagi? Di dalam Al-Quran ada kata kafir dipakai oleh Allah, maknanya adalah petani. Karena kafir itu artinya kafaro, bahasa Inggrisnya covering, cover, to cover. Itu bahasa asalnya dari bahasa Arab kafaro. Kafaro itu artinya nutupi, itu menutupi. Jadi taplak meja itu kafir karena dia menutupi meja. Cover bed itu kafir. Petani itu kafir karena dia menutupi tanah dengan tanaman. Gitu loh Mas. Jadi ketika aku kafir, bapak saya kafir, bapak saya kafir. Itu Anda. Tapi dalam hati Anda, Mas itu petani tapi kan tak harus sih. Gitu aja Mas. Anda kurang dagel sama diri Anda. Tenang-tenang aja. Gitu loh. Kalau Anda misalnya gini, tahlilan mana diterima? Di tempat saya ada di Jogja ada. Saudara-saudara tidak usah berdoa untuk orang yang sudah meninggal, karena idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kalau orang anak Adam sudah meninggal maka hanya ada 3 yang berlanjut. 1, sedekah jariyah yang pernah dia lakukan. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat dari almarhum. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Dan Anda semua kan bukan anaknya, jadi nggak akan sampai doa-doa Anda untuk almarhum. Itu kan kalau tahlilan, nggak akan sampai. Nah kalau Anda berani, kalau ada yang menyatakan doamu tidak akan sampai, tidak ada gunanya tahlilan, terus kamu berdiri. Oke saudara, kita akhiri tahlilan dan kita ganti dengan doa, semoga Ustadz ini masuk neraka. Allahumma amin, amin, masuk neraka, amin, masuk neraka, amin, masuk neraka. Nanti kalau dia marah, tenang aja, nggak akan sampai doanya. Kalau kamu bukan anakku, anak kamu bukan bapak, nggak akan sampai, gitu Mas. Terus menyayang orang, terus, nggak tahu hasilnya apa, terserah Allah. Itu yang membuat saya tidak pernah lelah dan tidak pernah berputus asa melakukan apa saja di mana-mana. Nggak bisa saya dibikin sedih. Ini Pak Dir membuat saya sedih, tapi saya tunda sedihnya karena saya masih harus menangani tahlilan di banyak tempat, harus gilir ini itu masih banyak, harus semua maintenance-nya kita tangani, istri saya yang menangani. Kalau itu sudah beres, baru saya akan duduk, saya akan rasakan kesedihan saya ditinggal oleh Pak Dir. Sementara semua teman-teman sudah hancur semua, udah Pak, yang namanya Nur PKI Kiai Haji Toto Raharjo itu nangis habis-habisan, merah matanya. Baru kali ini Kiai Nur PKI nangis. Saya senang sekali dengan gelar Kiai Nur PKI. Nah dia kan bilang, masa aku yang Nur ala Nur ya gak cocok, aku yang cocok Nur PKI, ya wis lah. Dia punya panggilan Gus, itu pun dipilih Gus Dok, maksudnya double. Kan bagus orang merendahkan dirinya seperti itu. Istri saya nangis terus sampai siang.
masih sedih, masih nangis. Saya bilang saya tunda. Mereka semua kan tahu saya sahabatnya Pak D 43 tahun. Dia paling dekat sama saya. Nomor 2 Masuki, Mudah-mudahan malam hari yang paling lama sama saya. Sama Pak D saya itu sudah sejak tahun 1968. Itu sudah bersama-sama kemana-mana main bola, satu tim. Dia di Mas, saya HW, dan seterusnya. Saya yang paling sedih. 3 jam sebelumnya saya bilang, Pak D, tolong ada ular di sini, ini tolong ambil ular saya di punggung sebelah kanan. Diambil sama Pak D ularnya, set. Ada fotonya. 3 jam kemudian dia nilap saya. Saya yang paling sedih, tapi saya tunda kesedihan saya. Nanti kalau sudah beres semua upacaranya, maintenance, tahlilan apa semua, baru saya akan merasakan kesedihan, dan kesedihan saya akan saya sulap menjadi ilmu, saya sulap menjadi hikmah, saya sulap menjadi revolusi diri, saya sulap menjadi kesadaran baru, saya sulap menjadi optimisme melihat ke depan. Nah, begitu. Maka teman-teman sekalian, saya dari tadi mau ngaji nggak jadi gara-gara jatah jantung itu. Jadi kenapa saya ngaji teman-teman sekalian ya? Supaya Allah segera memastikan bahwa yughayyiru ma biqaumin, tapi kita sudah yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri sudah menunjukkan. Jadi sebenarnya kita kan tidak bisa, tapi Tuhan bilang, ya sudahlah, pokoknya kamu kelihatan ikut merubah gitu loh. Pokoknya kamu kelihatan berusaha, nanti kalau kamu berusaha benar ya sudah, nanti saya akan rubah benar gitu loh. Makanya Anda kan tidak disuruh berat-berat sama Allah. Sholat harus khusyuk kan? Gitu? Apa sholat harus khusyuk kan? Tidak ada syarat. Tidak ada syarat sholat khusyuk. Jadi Anda sholat Allahu Akbar tapi tidak ngerti Allahu Akbar ya tidak apa-apa. Allahu Akbar iling Akbar Tanjung ya tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi kalau sholat tidak khusyuk itu tidak salah secara hukum, secara fikih. Cuman kebangetan secara akhlak. Ya mosok kamu sholat tapi tidak berhadapan sama Allah kan itu. Jadi itu himbauan moral, bukan pasal hukum. Kalau pasal hukumnya tidak apa-apa. Makanya jangan jadi negara hukum. Jangan pernah sebuah negara menjadi negara hukum. Harus kalau bisa menjadi negara akhlak atau negara moral. Kalau negara hukum itu ada orang mati Anda lewatin tidak ada masalah. Ada orang kecelakaan Anda tidak tolong tidak ada masalah menurut hukum. Ada orang lapar tidak Anda kasih makan tidak ada masalah menurut hukum. Negara yang salah kalau tidak ngasih makan orang lapar kan gitu. Tapi kalau Anda tidak ada masalah, tidak ada pasal hukumnya. Maka kalau negara hukum itu tidak, ya rendah. Hukum itu hanya jalan kalau ada aparat dan ada, ya kayak orang Madura di jalanan merah di serobot terus polisi tiba-tiba keluar dari balik tiang. Karena itu memang tipologi polisi Indonesia kan, mereka rendah hati dan tidak ingin menampakkan diri. Jadi selalu sembunyi di balik pohon. Begitu ada orang-orang melanggar terpaksa dia menampakkan diri. Kamu melanggar lampu merah. Gak tahu apa kamu? Ya tahu Pak, saya kalau salah. Cuma saya gak tahu kalau sampai di situ. Ini sudah sering saya ceritakan sama Anda, tapi itu juga tipe orang Indonesia. Polisinya menjalankan hukum juga bukan karena hukum tuh. Si Maduranya ini berhenti tidak melanggar hukum juga bukan karena kesadaran hukum, tapi karena ada polisi tuh. Kan begitu. Terus dia cari alasan-alasan, setelah polisinya dibayarin 20.000 dia melanggar lagi. Terus lagi polisinya bukan menjalankan hukum, dia cuma cari 20.000. Akhirnya tukang becak terus melenggang. Mobil dari sini gitu. Goblok, tukang becak wis lampu abang bayangin terus saya repot iki sing terus kene. Kata si pengendara mobil, biasa tukang becak goblok. Tukang becak Indonesia tidak menderita hanya oleh dituduh goblok. Dia bilang kalau udah goblok gak becak. Loh coba mana di dunia ada metode budaya seperti ini? Gusti Ramadan digoblokkan itu kan sakit luar biasa. Mereka enggak, kalau udah goblok gak becak. Kalau udah goblok menteri saya mas, dosen saya, lah jelas goblok ya.
Marquesot sudah sering saya ceritain, Marquesot berobat ke rumah sakit, pulang gitu saja, Pak belum bayar, terus saja. Akhirnya lapor satpam tuh jatuh belum bayar ke orang, Pak belum bayar. Bayar apa? Itu sampai yang berobat. Lah iya, masuk di sini tidak berobat, masuk di sini nambah beban. Terus rumah sakit ya berobat, tetapi harus bayar. Belum bayar lah yang punya uang. Kalau tidak punya duit masuk bayar. Kan bayar pakai duit toh? Iya betul, jadi satu. Lah saya tidak punya, masa bayar lagi apa sih? Sampai itu tidak punya otak. Kan makan pakai tangan, pakai sendok. Kalau nggak ada sendok, nggak ada tangan, nggak bisa makan. Itu bayar pakai uang lah, nggak ada uang kok disuruh bayar. Yang bodoh yang nyuruh. Ya kalau gitu jangan berobat loh. Lah kalau sakit kan harus berobat. Ya jangan ke sini loh, ya masuk kantor polisi. Rumah sakit pokoknya kalah lah, satpam kalah. Ambil sampai tenang-tenang menunggu akhirnya oh jatuh gendeng itu. Paling pol ya gendeng dan yang gendeng nggak ada masalah tuh mas. Kan ram akan dari kan belum bayar. Nek Londo saya dulu selama di Belanda 2 tahun tidak pernah bayar kereta atau bis. Bayar. Oh kon mbahmu dirampok karo Londo kamu. Jadi aku biar enggak perusahaan butuh gendeng menurut orang. Saya enggak bayar 2 tahun, saya enggak bayar, tapi mau ketahuan 3 kali. Yang pertama saya langsung loncat di tengah sawah dari kereta. Yang kedua saya masih bisa nyelindung keluar. Yang ketiga kepergok. Wes sudah di gabungan polisi apa semua gabungan saya kepergok, enggak punya karcis, enggak punya tiket, enggak bayar. Terus hai kita ngomongin. Nopo Pak, ngono. Ngomong apa sama? Lah enggak paham bener saya. Aku udah ngerti cara Londo. Akhirnya dia keluar saya beres. Ini metode ya, metode sip. Iya, pokoknya harus punya metode macam-macam. Jadi kalau sudah kepepet jadi wong gendeng. Saya marah sama polisi Belanda tidak berani sama saya, marahnya terus Jawa. Saya minta izin tinggal dari dikasih, saya ke Utrecht tidak dikasih, ke Amsterdam tidak dikasih, di Den Haag tidak dikasih, Nijmegen tidak dikasih, ke kantor polisi macam-macam. Akhirnya waktu di Utrecht saya marah betul. Buat Londo diancur. Kamu biar nang negara merampok. Aku rene duit-duitku dewe. Ganjalo, gak kok kai tempat kene ngene toko. Satu cekol itu nong bayar dia terungkap lah. Melampiaskan tanpa dosa loh. Apa dosanya? Dosa kan memaki-maki orang. Yang dimaki-maki harus sadar bahwa dia dimaki-maki. Dia tidak sadar, dia tidak paham. Saya terbesar di dosa tapi mendapat kemerdekaan. Kurang akal pokoknya. Yang menit mana ya karena ya. Ini Londo. Londo macam-macam tekanan. Tantang dulu sana. What? Jual kayak apa? Tantangan tapi cara Jawa sendiri. Tawani deh. Oh, di sana terlindung hukum, orang di seluruh dunia hukumnya tertib. Jadi mereka tidak terbiasa melindungi diri sendiri. Jadi kalau berhadapan berdua, mereka pasti kalah sama kita. Di sini siapa yang melindungi kita? Oh, negara kerjanya mengancam kita, polisi kerjanya menyusahkan kita, semua. Jadi kita terlatih secara pribadi, sehingga kemana-mana kita begini nggak ada yang berani. Di Itali diperingatkan dia kan hati-hati copet, ayo nih wani nyopet, copet nyopet rojo copet. Oh, di mana-mana kita senior, tenang aja. Kita pendidik ini. Biar miskin asal gak.
Pokoknya jangan minder di mana-mana. Itu ya teman sekalian, oke. Saya akhiri, atau ada pertanyaan dulu sebelum saya ngaji. Saya dari 3 surat saya akan ambil 1 surat. Anybody wants to ask, to membantah, whatever. Tolong Mbak. Ya. Bisa di, oh boleh lah. Ya semuanya, Ron ya sedia. Iya. Tenang Ron. Marian teman-teman kondo aku. Mas, tolong kalau ada 1-2 hal, ya 1 Mas, silakan maju aja. Tolong ada Mas Ibrahim setengah mau moderator ya. Tolong Mas. Ya, saya cuma mau nanya 1 aja. Sebenarnya nggak mau syirik, mau kafir, mau meleding, mau jauh, jangan lagi Allah. Kalau jauh itu untuk menjaga Anda, jangan syirik, itu untuk menjaga Anda, bukan karena kepentingan dia. Tapi kalau suatu hari Allah mengatakan, aku ampuni semuanya, ya nggak masalah tuh, boleh tuh Tuhan ngomong gitu. Lu kok Tuhan melanggar statutanya sendiri, saya karepku. Gusti Allah ya, aku statutaku dewe taruh baroba tak amandemen, saya karepku. Tuhan kok suruh konsisten. Kenapa Tuhan suruh adil, suruh konsisten? Dia tidak terikat apa-apa, dia Anda tidak punya saham apa-apa ke dia. Anda tidak punya hak apa-apa di dalam perusahaan alam semesta ini. Jadi Tuhan boleh. Dan Allah mengatakan, sebesar-besar dosamu, wahai umat manusia, kamu tumpuk sebesar apapun, masih kalah besar dari kasih sayangku kepadamu. Kan gitu. Kan begitu Allah mengatakan. Ojo terus menikon nyopet. Kok nyopet? Jarno Gusti Allah sepurane luwih gede. Jangan gitu, maksud saya Allah itu kan ada Mas, ada level hukum, nanti ada. Makanya Allah itu kasih permaafan itu dengan 6 metode. 1, Ghafur, Ghafar, Afu, Rauf, sijine loro menapa? Wadud, 1 lagi. Ada 6 Mas. Itu sampai 6 jenis permaafan pasti ada level-level. Ini loh Mas. Kalau saya optimis, pokoknya terus Ihdinas Shiratal Mustaqim terus berusaha seperti itu. Jadi apa? Anda pakai tato gitu. Diampuni Mas, diampuni. Saya optimis diampuni, tenang aja. Yang penting Anda sayang sama semuanya, Anda dan sayang sama Allah, gitu ya. Makanya levelnya ditingkatkan. Kalau Anda sekarang gini, zakat sama infak tinggi mana derajatnya? Zakat dan infak tinggi infak. Sebab apa? Kalau zakat karena Anda memang disuruh, kalau infak karena Anda berinisiatif, maka lebih tinggi kualitasnya infak daripada zakat. Anda sholat itu kan karena disuruh. Tapi kalau Anda bisa mengingatkan sholat ini, seandainya engkau tidak menyuruhku sholat, ya Allah, aku tidak pernah sholat. Aku tetap akan sholat, karena betapa nikmatnya aku sholat kepadamu. Kan gitu. Kalau Anda sudah sampai kualitas itu, maka sholat Anda sudah bernilai tidak hanya kewajiban, tapi bernilai cinta dan kebutuhan. Emang sholat yang butuh Tuhan kan kita? Gitu loh Mas. Makanya tingkatkan ke sana. Maka jangan jadi manusia hukum, jangan jadi manusia fikih, tingkatkan menjadi manusia akhlak, lebih tinggi lagi manusia takwa. Kalau manusia takwa itu disuruh tidak disuruh, ada Quran atau tidak, Anda melakukannya. Apalagi kalau Anda ingat sejarah, Rasulullah mulai sholat umur berapa, Pak Amin? Waktu umur 40 tahun Rasulullah sudah sholat belum? Belum. Kalau tidak salah umur 53 pada sholatnya. Karena Isra Mi'raj sudah umur situ. Anda yang umurnya masih 30 tahun punya waktu 23 tahun untuk tidak sholat. Ya pasti saya guyon. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, 24 Rasul yang sebelumnya sholat. Allahu Akbar, itu enggak? Ya. Jadi jangan
membayangkan Nabi Adam datang ke dunia gembol Quran. Enggak, itu evolusi. Jadi nomor satu kualitas pada akhirnya, Mas. Meskipun Allah tetap meregulasi administrasi. Jadi bahwa sehari 5 kali sholatnya itu kan untuk menstandarisasi. Tapi tetap yang dinilai kualitasnya. Makanya alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada dua mana, yang satu alladzina hum an sholatihim, satu nomor satu yang lalai untuk sholat atau yang terhadap sholatnya dia lalai. Maksudnya sholatnya tidak menimbulkan efek sosial yang bagus. Dia sholat tapi tetap saja dia bikin kemudorotan, bikin fasa dan mungkar gitu. Itu yang disebut sahun. Makanya hobinya dan favoritnya Kiai Haji Ahmad Dahlan Primawati adalah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya manfaat yang kecil. Jadi sekecil apapun manfaat tapi tetap lakukan. Apa saja, kapan saja. Al-Ma'un namanya. Wayamna'un al-ma'un dulu, Mas. Lakukan terus. Jangan khawatir tidak diampuni Allah, Mas. Diampuni, Mas. Itu ada syairnya siapa itu yang sering dibawakan Kiai Kanjeng. Ya nafsulah taknati, wahai jiwa, semenderita dan sebanyak apapun beban dosamu, janganlah pernah berputus asa. Mindalatin aduman, jangan pernah berputus asa segelap apapun itu. Innal kabaira fil kufranika amami. Sebertumpuk-tumpuk apapun dosamu nanti akan mencair dan menguap oleh besarnya kasih sayang Allah. Tenang aja, Mas, tapi tidak usah ditambahin. Nek sampai tambahin loh, jarang ada iya gitu. Jarang ngerti, Mas. Ya sengaja. Itu masih lagi. Oke, berikutnya, Mas. Nanti ngajinya kita pakai untuk mengakhiri aja. Silakan, Mas. Di tengah optimisme saya kepada Republik Indonesia. Ya, Mas. Assalamualaikum. Jaya mau usul saya memahaminya gini, yang dimaksud dosa syirik nggak diampuni ya kalau sampai dia meninggal dia nggak tobat. Kalau sebelum dia nafas dia sampai tenggorokan dia tobat ya gitu. Ya betul, Mas. Loh ya, dia kan tanya itu karena dia tobat. Kalau orang nggak tobat nggak nanya gitu. Oh, nggak tobat takon. Karena dia tobat dia tanya begitu, cuma dia takut pertobatannya tidak diterima kan gitu. Mesti baca. Kalau nggak tobat kan Tuhan kan jalur sepura masuk tak sepura kan ya gitu. Kita tuh kan siap memaafkan, tapi kalau orangnya nggak minta maaf kan kita bingung sendiri, Mas. Tuhan juga memposisikan diri seperti itu loh, dia nggak minta maaf ya sama saya. Maksud saya memaafkan kan aneh kan gitu kan, tidak logis itu. Jadi semua orang yang bertobat, yang apalagi yang dengan kualitas taubatan nasuha itu mesti diterima, Mas. Ya apa? Maksudnya diterima, mesti diterima. Gitu loh, Mas. Kurang apa, Mas? Umar itu bunuh berapa orang sebelum jadi Muslim ya kan? Sahabat-sahabat Nabi itu Masya Allah kalau dihitung dosa-dosa. Kita kan belum pernah bunuh orang. Kita tuh nyolong apa loh, Mas? Sampai supaya yang pernah nyolong jajal nyolong apa? Allah paling ngutil di pasar dari saya pernah, Mas, ngutil pisan, Mas. Wah, tapi takutnya berbulan-bulan saya. Karena saya tuh menyelidiki tukang-tukang copet di pasar Sumbito, Mas. Dino minggu aku di Mas Sumbito nguntit sejenis apa sih? Komunikan. Itu pokoknya dia bekalnya sarung.
set nyopet, semua dimasukin sarung, beras campur berambang, campur barisan, campur potlot, campur buku, campur sual, jadi satu dalam sarungnya. Jadi saya senang ngikutin itu, tak ikut nyuri ini lagi, nyopet, ngutil. Dan dia bisa mendapatkan bonus tanpa beli. Ya apa kok gak dikai berat, aku tuku sakno kae, ya dikai. Padahal enggak beli. Itu top. Nah saya terus namanya juga anak kecil mas, kelas 1 SD mas. Ya apa sih rasanya aku ngutil garis-garisan mas. Ya Allah wedi ini aku mas. Mari tak dilesep nang sarung ibu munikan. Wedi aku mas, ya Allah wis mari ngono semua mendane nek konangan ayahku ya apa. Karena ayah saya ya jelek-jelek kiai lah, pimpinan masyarakat lah. Anak yang ngutil padahal aku wis pinter ngaji ya mas. Waktu itu kelas 1 SD itu saya sudah pinter ngaji. Saya tidak pernah belajar ngaji, tapi kan saya ngerungokno orang ngaji terus. Waktu awal-awal ngajinya saya belajarnya lagu dulu. Kalimatnya belum bisa, kalimatnya saya di balik tembok saya dengerin gitu. Kalau ada orang belajar ngaji saya dengerin dari luar. Kalau sebelum tidur ibu saya ngasih contoh ngaji. Tapi saya belum bisa alif lam mim, belum bisa gitu. Tapi jadi saya, yang penting saya lagunya yang senang. Akhirnya saya ngaji tapi lagu Jawa. Tapi kalimatnya kalimat Pojarot tak balang rutu Mano kultur ngini Mano kultur ngini tak balang mampu wayang umat tabu beduk ya cok ya kalau wayu aku kan ya kan boleh dong belajar lagunya dulu baru belajar isinya kan gitu ya kan mereka kurang modern orangnya jadi kalau bahasanya kalau lagunya gitu harus ayat Quran kan ya enggak kenapa emang salah emang Quran harus dilakukan dengan bahasa Arab kan enggak juga jadi kalau ada orang kalau ada lagu Arab kan isinya tidak harus Quran jadi saya enggak salah waktu itu bukan saya main-main Al-Quran saya pakai metode saya supaya saya cinta naluri saya begitu saya belajar lagunya dulu baru belajar isinya kalau belajar isinya bosen nanti jadi enggak belajar lagunya jadi saya sudah menemukan metode pendidikan saya sendiri nah, terus ngarang manuk kuntul nikmi dalam maduro nek pang poe jarot pelem jarot itu nek tak balang rutuwa angin cilik lunga angin gede teko kalau mau ngerok asem supaya asemnya turun itu kita samping menggerakkan pohon asem kita minta bantuan angin kalau asing kan angin cilik lunga angin gede teko kan gitu tak lakukan pakai lagu Arab angin cilik lunga Allah Allah ya makanya harus luas dong orang itu jangan kulitan nggak ada masalah wong lagu pakai lagu Jawa juga oke. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting tajwidnya benar. Jadi kalau sesama lagu etnik timur itu bisa digabung. Yang nggak bisa solomisasi. Lagu barat itu dipakai untuk ngaji susah banget. Misalnya lagu barat contohnya apa wis? Imagine there is no heaven. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak jelas ya. Atau Indonesia tanah air itu kan lagu barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini imami kan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak, makanya memang ya, ada rahasia peradaban, ada, kelak akan terungkap. Kenapa Barat menguasai? Karena mereka sebenarnya inferior, maka mereka ingin membalik kepercayaan zaman bahwa asal-usul peradaban dari Barat bukan dari Timur. Makanya kita sekarang disuruh jadi orang Barat terus, yang baik-baik selalu dari Barat. Nanti kita kan tidak apa-apa, kita kompromi dikit-dikit, bisa-bisa kita balik lagi. Tidak bisa, lagu Barat itu cuma gitu. Angel, nanti kayak siapa ini? Beliau zaman pelak dulu kan, nyanyi Bengawan Solo itu. Bengawan Solo, lori wayangmu ini, anakmu ibadah. Ini Mas ya. Jadi oke, pokoknya sudah pasti dong yang diampuni adalah yang bertobat. Berarti pertobatan manusia itu melebur segala sesuatu, meskipun tetap Allah yang punya hak prerogatif. Terakhir Mas, kalau ada satu lagi, atau dua lagi lah Mas. Wallah. Jadi kalau anta itu kau, kalau anak aku, kalau gua, jadi wallah. Jadi Allah sendiri kadang-kadang menyebut dirinya gua, karena dia itu kan kayak bapak. Kita manggil anak dengan nama bapaknya, atau manggil bapak dengan nama anaknya, kan sering ya Mas ya, dalam pergaulan ya. Maka Allah juga sering berperan seperti itu, seolah-olah dia mendiakan dirinya sendiri. Itu kan soal retorika atau soal susah keras. Itu sama Mas, yang ada maksud lain itu apa? Lain Allahnya atau lain posisinya? Itu sama Mas, cuma Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Itu Tuhan menceritakan dirinya sendiri. Tidak selalu Tuhan mengatakan aku ini Allah, tapi kadang-kadang dia mengatakan dialah Allah, seolah-olah dia itu bukan Allah. Itu kan soal sastra. Kalau dalam bahasa skripsi itu tidak boleh, tapi kalau dalam bahasa sastra sangat banyak contoh. Atau dalam puisi aja itu banyak contoh seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang misalnya saya bikin Sohibu Baiti, itu ada banyak perbedaan. Kalau Gusmus itu tidak setuju sama Gus Mustafa Bisri, tidak setuju sama Sohibu Baiti. Dia, menurut dia yang benar Sohibah Baiti, karena di situ kita membayangkan sebelum Sohib itu ada kata ya Sohibah. Kalau pakai ya berarti setelah itu fathah, ya Sohibah Baiti. Tapi kalau Ustaz Nur Somad atau Cak Fuad di kalangan maknya tidak ada masalah dengan Sohibu Baiti, karena memang maksud saya itu tidak pakai iya. Jadi Allah itu tidak saya himbau untuk menjadi menghuni hati saya, tapi saya memang tidak mau dihuni siapa-siapa, itu saya kecuali Allah, kan gitu. Nah istri saya, masyarakat saya adalah bagian dari Allah itu. Jadi bukan berarti kalau Allah menjadi tuan rumah saya lantas masyarakat menjadi bukan tuan rumah. Cintaku kepada istri itu berada dalam cintaku kepada Allah. Kalau tidak begitu tidak kuat landasannya, kan gitu Mas. Jadi cinta apapun harus berada di dalam cinta kepada Allah, karena setiap apa saja oleh Allah dikatakan bismi, Iqra bismi, dengan nama Allah. Jadi semua diwadahi oleh cinta kepada Allah. Itu Mas. Nah cuman retorikanya kadang-kadang terus Allah meletakkan diri seolah-olah dia, seolah engkau, seolah aku. Itu Mas ya, kira-kira Mas ya. Nah Anda monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Terus kalau dihubungkan sama yang teologi tadi, ini saya coba kaitkan. Kalau kebudayaan Anda di Indonesia ini apa Batak, apa Jawa, apa Sunda, apa Madura, apa Bugis, Mandar, Makassar, Toraja, Polaki, apa segala macam, itu sebenarnya relatif sudah mencapai tingkat kesadaran ketuhanan yang sangat tinggi.
yang secara substansial sebenarnya dia seolah-olah sudah bermuatan seperti agama resmi. Cuman kalau upaya manusia sendiri tetap tidak bisa sampai puncak, maka diperlukan kitab suci karena ada level informasi yang tidak mungkin dicapai oleh ijtihad manusia. Gitu loh Mas. Allahumma sholli wa sallim wa barik